Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran matematika. Pada hari ini, kita akan pelajari bab persamaan kuadrat, masih sama seperti pertemuan yang kemarin. Dan untuk materinya adalah menyusun persamaan kuadrat dari akar-akarnya. Seperti biasa, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yaitu absensi. Link absensi sudah saya bagikan. Kemudian yang kedua, kalian siapkan diktat dan pelajari dulu halaman 14-15. Yang ketiga, kalian persiapkan juga buku catatan dan alat tulis kalian. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya dengan tepat. Nah, kita mulai saja dengan yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat dari akar-akarnya. Jika diketahui persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian jika persamaan kuadratnya, ini A-nya kita keluarkan, ya kita ubah dalam bentuk perkalian, maka akan menjadi A kali x kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, karena min B per A itu sama dengan x1 plus x2, jumlah akarnya sama dengan rumusnya kemarin min B per A. Maka B per A sendiri sama dengan min dalam kurung x1 plus x2. Dan C per A sama dengan x1 kali x2. Hasil kali akar, rumusnya adalah C per A. Maka kita akan peroleh A dari ini ya, di sini. B per A-nya kita ganti dengan min x1 plus x2. Dan C per A-nya kita ganti dengan x1 kali x2. Diperoleh A kali x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh bahwa x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0 adalah x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, sedangkan x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2x plus x1 kali x2 sama dengan 0 bisa kita tuliskan ini dalam bentuk perkalian adalah x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Nah, jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut dapat diperoleh dengan cara, jadi ada dua cara ya. Yang pertama adalah perkalian faktor-faktornya, yaitu x dikurangi x1 kali x dikurangi x2 sama dengan 0. Dan cara yang kedua adalah dengan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Rumusnya yaitu x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, karena kalian tadi sudah membahas materi seperti biasa supaya lebih jelas dan lebih terampil dalam menyelesaikan soal, sekarang kita akan membahas contoh soal dan penyelesaian. Contoh soal yang pertama yaitu susunlah suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya 3 dan 8. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa akar-akarnya, nah kita namakan yang pertama x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 8.
Nah, kita akan menggunakan dua cara, nanti hasilnya sama. Nah, jika mengerjakan soal, kalian pilih saja salah satu caranya. Yang pertama, perkalian faktor. Rumusnya adalah x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Nah, x1 kita ganti dengan 3 dan x2 kita ganti dengan 8. Akan menghasilkan x min 3 kali x min 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kalikan x dikali x, hasilnya x kuadrat. Kemudian x kali min 8, hasilnya min 8x. Setelah itu min 3 kali x, hasilnya min 3x. Dan min 3 kali min 8. Ini tetap sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan dan kita kalikan x kuadrat tetap min 8x dikurangi 3x. Hasilnya min 11x. Kemudian min 3 kali min 8, hasilnya plus 24 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 11x plus 24 sama dengan 0. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. x1 plus x2 sama dengan 3 plus 8 sama dengan 11. Nah, ini jumlah akar-akarnya. Kemudian hasil kali akar-akarnya, x1 kali x2 sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita tuliskan rumusnya, yaitu x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2, x plus x1 kali x2 sama dengan 0. x1 plus x2 kita ganti dengan 11. x1 kali x2 kita ganti dengan 24. Maka akan menghasilkan x kuadrat min 11x plus 24 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Caranya sama dengan yang nomor 1. Susunlah suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 8 dan 5. Kita tuliskan min 8 sebagai x1 dan 5 sebagai x2. Ada dua cara, kita tuliskan yang pertama dengan menggunakan perkalian faktor. Tulis dulu rumusnya, yaitu x min x1 dalam kali dalam kurung x min x2 sama dengan 0. Kita ganti x1 dengan min 8 dan x2 dengan 5. Berarti menjadi x dikurangi min 8 dikali x min 5 sama dengan 0. Min ketemu min jadi plus. Menjadi x plus 8 kali x min 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan ya, jadi menggunakan sifat distributif. Semuanya dikalikan x dikali x, hasilnya x kuadrat. Kemudian 8 kali x plus 8x. Kemudian x kali min 5 hasilnya min 5x. Dan 8 kali min 5 sama dengan 0. Kita hitung x kuadrat tetap 8x dikurangi 5x itu 3x. Kemudian 8 kali min 5 itu min 40. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 3x min 40 sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Langkah pertama, cari dulu jumlah akarnya, yaitu x1 plus x2. Hasilnya adalah min 8 plus 5 sama dengan min 3. Kemudian hasil kali akarnya, x1 kali x2 sama dengan min 8 kali 5. Hasilnya min 40. Langkah selanjutnya, kalian tuliskan rumusnya, yaitu x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Kita masukkan atau kita ganti x1 plus x2 dengan min 3, hasilnya x kuadrat min dalam kurung min 3x. x1 plus x2 kita ganti dengan min 40, langsung saja min 40 sama dengan 0. Hasilnya adalah x kuadrat plus 3x min 40 sama dengan 0. Kalian lihat ya, kalian bandingkan, ternyata hasilnya sama dan memang harus sama ya. Nah, nanti kalian pilih salah satu caranya saja.
Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Susunlah suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 3/2 dan setengah. Penyelesaiannya, caranya sama seperti nomor 1 dan 2. Kalian tuliskan X1 sama dengan min 3/2 dan X2 sama dengan setengah. Kita gunakan dulu cara yang pertama dengan menggunakan perkalian faktor. Rumusnya X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti dengan min 3/2, X2-nya kita ganti dengan setengah. Hasilnya adalah X plus 3/2 kali X min setengah sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita distribusikan ya. X kali X hasilnya X kuadrat plus 3/2 kali X, 3/2X, kemudian X kali min setengah hasilnya min setengah X, dan 3/2 kali min setengah, 3/2 kali min setengah sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung ya, X kuadrat tetap plus 3/2X dikurangi setengah. Nah, karena penyebutnya sudah sama berarti tinggal pembilangnya dikurangi. 3 min 1 itu 2, 2/2 adalah 1. Jadi hasilnya plus X, 3/2 kali min setengah. Kalau perkalian berarti tinggal pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Berarti hasilnya min 3/4 sama dengan 0. Nah, karena di sini masih muat pecahan supaya bulat ya konstantanya, berarti kita kalikan 4. Semuanya dikalikan 4. X kuadrat kali 4, 4X kuadrat. X kali 4, 4X. Min 3/4 kali 4 adalah min 3. Jadi persamaan kuadrat yang diperoleh adalah 4X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. X1 plus X2 sama dengan min 3/2 plus setengah. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal min 3 plus 1 itu min 2/2, hasilnya min 1. Perkaliannya, min 3/2 kali setengah, min 3/4. Kita tuliskan rumusnya, X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat min dalam kurung min 1X. Jadi X1 plus X2-nya kita ganti dengan min 1, dan X1 kali X2-nya diganti min 3/4 sama dengan 0. Min 1 itu plus ya, menjadi plus. Hasilnya X kuadrat plus X min 3/4 sama dengan 0. Nah, karena ini masih muat pecahan, supaya bulat, konstantanya kita kalikan 4. Hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0. Sudah jelas ya? Nah, karena materi dan contoh soal penyelesaian sudah kalian pelajari, maka saatnya kalian untuk berlatih. Nah, untuk latihannya, kalian kerjakan latihan soal halaman 17 sampai 18. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya, ini setelah kalian libur Idul Fitri ya, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, kalian pelajari diktat halaman 18 sampai 19. Nah, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan jelas serta bermanfaat ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai manusia, sudah pasti saya punya kesalahan ya, jadi mohon maaf.
Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian selama ini, mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.